وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita masih membahas tentang makna dari kalimat La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, apa yang telah sama-sama kita pelajari dapat memberikan faidah dan manfaat kepada kita di dunia ini dan juga kelak nanti di hari kiamat. Jadi sudah dipahami sedikit bahwa pada saat kita mengucapkan kalimat La ilallah, maka janganlah kita hanya melafazkan atau mengucapkannya saja, tetapi yang paling penting juga adalah kita berilmu tentang lafaz atau kalimat La ilaha illallah. Kita wajib mempelajari, kita wajib memahami apa kandungan yang ada di dalam kalimat La ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat memahami dan mengamalkan itu dengan benar, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga pada saat kita melafazkan, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, hendaklah kita ucapkan dengan tujuan, dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengharapkan dengan ucapan, dengan melafazkan kalimat tersebut kita mendapatkan keridhaan dan juga balasan-balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita mempelajari makna kalimat La ilaha illallah pada poin yang ke-7. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dia berkata dalam menjelaskan makna kalimat La ilaha illallah ini, dia mengatakan inna kalimata la ilaha illallahu tanfa'u qailaha idza lam yanqudha bisyirkin fahiya syabihatun bil wudu alladhi yanquduhul hadas. Sesungguhnya kalimat La ilaha illallah itu akan memberikan manfaat, akan memberikan faidah kepada orang yang mengucapkannya apabila dia tidak menggugurkan kalimat tersebut, apabila orang tersebut atau orang yang mengucapkan tersebut tidak membatalkannya dengan perbuatan syirik. Maka mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu sama seperti dengan wudu, di mana wudu itu dapat dibatalkan atau digugurkan dengan hadas. Qala telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa yang akhir
ucapannya, perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Hasanun, hadis ini hasan, rawahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Nah, jadi menurut penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahwa kalimat la ilaha illallah itu ya apabila diucapkan oleh seseorang itu dapat memberikan faedah, akan memberikan manfaat kepada pengucapnya. Ya karena ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah muslim. Di mana ketika dia sudah muslim di dunianya, dia tidak boleh diteteskan lagi darahnya, atau tidak boleh dibunuh, tidak boleh juga dirampas hartanya, ia tidak boleh juga dirusak kemuliaan atau kehormatannya kecuali dengan hak. Itu yang pertama, kepada faedahnya. Yang kedua, orang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keuntungan ya manfaat akhiratnya adalah dia itu akan masuk ke dalam surga. Tapi selama ucapan kalimat la ilaha illallah itu ya tidak gugur atau tidak batal. Ya. Nah, itulah pentingnya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis ya yang dibawakan oleh Syekh di sini rahimahullah, barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk dalam surga. Nah, jaminannya itu. Ya, maka kita pada saat ada keluarga kita, apakah orang tua kita, pasangan hidup kita, yaitu istri atau suami, atau anak kita, atau kerabat kita, sedang dalam keadaan sakit, ada tanda-tanda kedatangan ajal, maka kita disyariatkan untuk mentalkinkan orang tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ya kata beliau, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang tidak meninggal di antara kalian itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Artinya kita bimbing dia, kita ajarkan dia, ya bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi supaya orang yang sedang ada tanda-tanda kematian itu mengucapkan walaupun terbata-bata. Ya walaupun sulit dia mengucapkannya. Ya supaya dengan bimbingan, ya pengajaran kita, dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan orang yang tidak mati di antara kalian dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu faedahnya. Dan kita tidak boleh menyepelekan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini adalah perkara penting dalam agama. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah juga pernah mengatakan, man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman minad dahri atau min dahrihi. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nafa'at, kalimat ini akan memberikan manfaat kepadanya. Yauman, walaupun meskipun hanya satu hari, minad dahri, dari hari-harinya, dari masanya. Jadi walaupun dia mengucapkan pada hari terakhir itu ucapan kalimat la ilaha illallah, lalu dia wafat, maka akan memberikan manfaat ya kepada orang yang mengucapkan. Sebagaimana ya sudah dijelaskan mengenai seorang remaja Yahudi yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasul membusuk ya remaja Yahudi itu ketika sedang sakit. Nabi mengatakan, aslim, Islamlah kamu. Dan kemudian dia minta izin kepada ayahnya, lalu anak itu pun diizinkan untuk mengucapkan yaitu kalimatul Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu tidak beberapa kemudian remaja itu pun wafat. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar kematian remaja itu, ya remaja Yahudi itu, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya yaitu dari neraka. Itu faedahnya. Ya, jadi luar biasa kegunaan, luar biasa faedah manfaat daripada kalimat la ilaha illallah. Ya bahkan sebagaimana juga di dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan sebagai ya tanda-tanda muncul atau terjadi hari kiamat, di mana Islam itu nanti akan pudar, ya drusul Islam, nanti Islam itu akan pudar sebagaimana pudarnya corak pada baju, di mana saat itu orang tidak lagi mengenal sholat, puasa, ya sedekah dan yang lain-lainnya. Ya, sehingga tersisa di situ orang-orang yang sudah tua, yang sudah renta, orang-orang yang sudah jompo, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mereka beralibi atau mereka berdalih bahwa mereka mengucapkan kalimat la ilaha itu karena mereka menjumpai nenek moyang mereka, leluhur mereka, kakek mereka, ayah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fanaqulu, lalu mereka pun ikut mengucapkannya. Nah kemudian apakah berbeda? Ya, tunjihim minan nar,
Karena kalimat la ilaha illallah itu dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Nah, jadi banyak sekali faedah yang buat kehidupan akhirat. Kehidupan dunia aja sudah menjamin orang itu terpelihara darah, terpelihara harta dan kemuliaannya. Ya, nah ini makanya ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, kita wajib menjaga sampai akhir hayat kita, sampai hembusan nafas kita yang terakhir, sampai tetesan darah kita yang terakhir, sampai detik ya atau detak jantung dan nadi kita yang terakhir. Jaga kalimat la ilallah supaya tetap berada di dalam hati kita. Jangan kita karena sesuatu lalu kemudian kita membatalkan, menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Karena ingat bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa gugur ya dengan perjalanan waktu, ya karena kita tergoda oleh kehidupan dunia, atau kita ini tergoda dengan berbagai macam bisikan-bisikan syaitan dan yang lain-lainnya. Berapa banyak orang-orang yang berani meninggalkan ya kalimat la ilallah, bahkan di antara mereka banyak yang tidak sadar ya, atau mereka tahu barangkali ia telah melakukan amalan-amalan yang dapat membatalkan dan menggugurkan keislaman mereka. Dan di sini kalimat la ilaha illallah itu diserupakan dengan wudu ya, di mana wudu itu bisa dibatalkan, bisa digugurkan, yaitu dengan hadas. Sebagaimana kita pahami bahwa pada saat kita sudah berwudu, lalu kita menunggu datangnya sholat, atau ketika kita menunggu diikomatkannya sholat, kemudian tiba-tiba datanglah hadas kepada kita, maka kita bergegas untuk kembali ke kamar mandi atau toilet untuk berwudu kembali. Kita memperbaharui wudu kita. Bahkan bukan hanya itu, pada saat kita sedang sholat saja, sudah mendapatkan 1 atau 2 rakaat, lalu kemudian datang hadas kepada kita, maka kita pun segera untuk berwudu kembali. Nah, ini sudah dimafhumi oleh kebanyakan kaum muslimin, bahkan anak-anak pun sudah banyak yang tahu. Karena dalam kitab fikih sudah kita pahami. Ya, apakah itu di dalam kitab misalnya ya Nailul Autar misalnya, atau kitab Subulus Salam sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Juga bisa kita lihat dalam kitab Fiqhus Sunnah, dan masih banyak lagi kitab-kitab fikih lain yang menjelaskan masalah-masalah pembatal, yaitu wudu atau pembatal daripada pembatal sholat. Nah, di antara yang membatalkan wudu ya sebagaimana yang sudah diketahui adalah, pertama adalah yaitu dengan sebab buang air besar atau buang air kecil. Jadi pada saat kita menunggu datangnya sholat, lalu kemudian kita ingin buang air besar, lalu kita segera menuntaskan hajat kita, ya, atau kita kebelet ingin buang air kecil, lalu kita segera menunaikan hajat kita, maka pada saat selesai dari menunaikan hajat itu, kita kembali berwudu. Ya, kita tidak langsung habis buang air besar, langsung kita sholat, karena tidak sah sholat tanpa bersuci, yaitu tanpa berwudu misalnya. Ya, jadi buang air besar, buang air kecil itu adalah merupakan ya penyebab batalnya wudu. Begitu juga buang angin. Ya. Buang angin pun demikian. Apakah buang angin itu dengan suara yang keras, yaitu durot, atau dengan suara yang pelan, yaitu fusat misalnya. Orang yang kedatangan yaitu buang angin tersebut, orang yang mendapatkan dirinya buang angin, ya maka dia segera akan berwudu kembali. Karena ini juga sudah dimafhumi atau dipahami ya di dalam kitab-kitab fikih. Begitu juga selanjutnya adalah keluarnya mazi. Mazi itu hampir mirip dengan mani, yaitu mazi itu keluar ya karena ada syahwat. Ya. Sedangkan kalau mani itu biasanya dengan sebab bermimpi atau melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan mazi tidak. Ya, ketika dia melihat seseorang ya wanita misalnya, lalu timbul hasratnya dan dia tidak menyadari atau dia menyadari keluarnya mazi itu, maka dia cukup untuk membersihkan mazinya dan dia berwudu. Sedangkan kalau mani itu dia wajib mandi jenabat. Nah, itu sebagaimana juga sudah dipahami, dimafhumi di dalam kitab-kitab fikih. Begitu juga selanjutnya adalah yang membatalkan wudu adalah menyentuh atau memegang farji, yaitu kemaluan. Ya. Namun kalau misalnya memegang farjinya itu tidak sengaja, atau dia memang tidak bermaksud untuk memegang, ya karena dia memang hendak menggunakan celana misalnya atau sarung, lalu dia tidak menyadari memegang, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah ketika dia memegang dengan sengaja, yaitu memegang dengan penuh syahwat.
Ya, sebagaimana juga sudah dimafhumi. Kemudian selanjutnya lagi yang membatalkan wudu adalah sebab makan daging unta. Apakah dagingnya, apakah itu lemaknya, apakah itu hatinya, jantungnya, dan yang lain. Jadi apa yang ada pada binatang unta, apakah kita masak dengan kita bakar, atau kita sayur, atau kita sop, dan seterusnya. Maka memakan daging unta ini juga adalah merupakan penyebab batalnya wudu kita. Ini juga sebagaimana kita bisa baca di dalam kitab-kitab fikih. Begitupun tidur pulas, tidur nyenyak, ya. Pada saat kita tertidur, ya, kemudian kita tertidur yang asal duduk, kemudian kita jadi berbaring, itu juga bisa menyebabkan tidur, karena dikhawatirkan pada saat tidur itu kita tidak menyadari buang angin. Ya. Jadi penyebabnya itu sebetulnya karena buang angin. Ya, tapi kalau tidurnya itu tidur ayam-ayam, artinya tidak tidur nyenyak, dia masih duduk, ya, sekali-kali dia bangun, ya, itu tidak menyebabkan batal. Ya, karena di dalam hadis pun sudah kita pahami bahwa Rasul pernah mengatakan al-ainu wika'us suh. Jadi kata Nabi, yang namanya mata itu adalah penyumbat, penahan daripada dubur. Nah, jadi dia kalau misalnya dalam keadaan tidak tidur pulas, dia bisa menahan atau dia menyadari keluarnya angin. Maka kata Nabi, faman nama falyatawaddu, barang siapa yang tertidur pulas, maka hendaklah dia berwudu. Dan ini pun panjang dijelaskan, mungkin nanti dalam pelajaran fikih kita akan pelajari dalil-dalilnya insyaallah. Dan kemudian juga yang membatalkan daripada wudu adalah hilangnya akal. Ya, orang yang gila misalnya, ya, jadi pada saat dia kumat, yaitu ketika dia selesai berwudu untuk sholat, lalu tiba-tiba penyakit hilang akalnya itu kumat, lalu dia sadar kembali, lalu kemudian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia juga berwudu, karena hilangnya akal itu juga menyebabkan batalnya wudu. Karena barangkali di saat datang penyakit itu, hilangnya kewarasan itu, barangkali dia di situ mengeluarkan angin atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam. Nah, itulah di antara sebahagian yang membatalkan wudu. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan, sebagaimana sudah diterangkan di sini bahwa yang namanya wudu itu bisa dibatalkan, ya, bisa digugurkan, ya, orang wajib memperbaharui wudu ketika dia hendak sholat atau juga ketika hendak melakukan yaitu tawaf di sekitar Ka'bah, ya, karena ya wudu itu bisa batal dengan sebab-sebab yang telah disebutkan, ya. Yang seorang ketika batal wudu itu dia wajib memperbaharui wudu untuk menunaikan ibadah sholat ataupun tawaf. Maka di sini bahwa ucapan ataupun melafazkan kalimat la ilaha illallah itu juga bisa gugur atau bisa batal dengan beberapa sebab. Nah, para ulama itu sudah menghimpun beberapa buku, beberapa kitab yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal kalimat tauhid, pembatal-pembatal keislaman, atau pembatal-pembatal keimanan. Ya, di dalam beberapa buku misalnya, ya, di sini ada sebuah kitab namanya Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, pelajaran-pelajaran dalam syarah yaitu pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan. Ya, beliau menjelaskan beberapa hal yang membatalkan keislaman atau yang membatalkan syahadat. Begitu juga ada lagi namanya Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdul Latif, ya. Ya, di sini juga dijelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal syahadat ini. Dan kita, sebagaimana kita mempelajari pembatal-pembatal wudu, juga pembatal-pembatal sholat, puasa, zakat, atau sedekah dan haji, maka apalagi ini rukun Islam. Apalagi ini rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Ini lebih utama kita pelajari. Ya, mungkin suatu saat kita akan pelajari tentang pembatal-pembatal keislaman lebih lengkap. Nah, di sini saya hanya akan membawakan atau menjelaskan
intinya saja di antara pembatal-pembatal keislaman itu. Yang pertama adalah pembatal keislaman yang harus diketahui adalah yaitu perbuatan syirik. Asyirku fi ibadatillah, perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah. Apakah dia berdoa kepada selain Allah? Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga suka berdoa yaitu kepada para penghuni kubur, kepada para penghuni pohon-pohon yaitu jin-jin, ya, atau yang selainnya. Atau dia melakukan kemusyrikan misalnya dengan cara apa? Mendatangi dukun-dukun, orang-orang pintar, ya, atau orang-orang yang menganggap dirinya ulama, ya, tapi sebetulnya bukan ulama, ya, karena itu adalah dukun, ya, karena banyak di antara mereka yang seperti itu mengelabui umat Islam, ya, dukun yang dia berangkat haji lalu dia memakai jubah-jubah ulama padahal prakteknya adalah dukun. Ya, ini adalah merupakan bentuk-bentuk kemusyrikan. Begitu juga mempergunakan jimat-jimat, ya, menggunakan atau mempraktekkan bacaan-bacaan tertentu atau mantra-mantra misalnya, ya, atau menggunakan ilmu guna-guna atau ilmu pelet dan masih banyak lagi yang lain yang ini merupakan bentuk kemusyrikan. Maka kemusyrikan itu adalah merupakan salah satu di antara pembatal syahadat atau pembatal kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallah wasaid. Jadi yang kedua itu adalah, ya, yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Ya, jadi dia tidak berani untuk meminta langsung kepada Allah, tapi dia meminta kepada penghuni kubur. Karena penghuni kubur itu mereka adalah para wali. Dia meminta supaya para wali itu menyampaikan keinginannya kepada Allah. Dengan harapan juga orang-orang yang diziarahi kuburnya itu nanti dapat memberikan syafaat, ya, atau dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan istilah takarrub misalnya. Maka perbuatan ini juga merupakan pembatal keislaman atau pembatal kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga adalah malam yukafir al musyrikin au syakka fi kubrihim, yaitu orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, atau ragu-ragu dalam kekafiran mereka. Jadi kalau dikatakan di antara kita kaum muslimin masih sungkan, masih enggan, masih malu-malu, ya, bahwa orang-orang musyrik, ya, apakah itu orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, dari penyembah-penyembah dewa, penyembah patung-patung, atau juga orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, tidak mau kita sebagai kaum muslimin ini menyatakan bahwa mereka kafir, maka boleh jadi sikap kita ini tidak bereaksi atau tidak menunjukkan sikap, ya, bahwa mereka itu orang yang kafir, juga akan menyebabkan kita telah batal keislaman atau kalimat syahadat kita, atau kita ragu-ragu akan kekufuran mereka. Jadi kalau ditanya, apakah orang Yahudi dan Nasrani itu kafir? No comment, ya, ragu-ragu untuk menjawabnya, ya. Nah, itu juga, ya, bisa menjadikan batal atau gugur kalimat syahadat yang kita ucapkan. Yang keempat adalah man ya'taqada anna ghairu hadyin nabi akmalu min hadihi. Jadi orang yang beriktikad, orang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Ya, jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa petunjuk, bimbingan, ya, orang-orang selain Nabi dari orang-orang kafir, ya, atau orang-orang munafik, orang-orang liberal itu dianggap lebih baik daripada petunjuk Nabi, berarti dia juga sudah gugur keislamannya atau telah gugur kalimat syahadatnya. Ya, bahkan menganggap sama saja, semua ini sama, semua petunjuk ini sama misalnya, itu aja udah nggak boleh. Karena buat kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa petunjuk Nabi adalah yang terbaik. Adapun petunjuk selain Nabi itu tidak baik, kecuali kalau memang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya lagi adalah man abghadu syai'an mimma ja'a bihi rasul. Jadi yang kelima adalah pembatal keislaman atau pembatal adalah orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul. Apakah dia benci, ya, dengan jenggot misalnya, apakah dia benci dengan jilbab atau cadar, ya, atau dia benci dengan, ya, masalah-masalah, ya, katakanlah memperjuangkan agama Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, atau dia benci dengan ta'adud misalnya, poligami, dan banyak lagi. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW
baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi kalau dia benci, tidak suka dengan apa-apa yang telah dilakukan, apa yang diperintahkan atau apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti boleh jadi ya dia itu sudah batal keislamannya. Semakin kuat kebenciannya, maka akan semakin kuat juga yaitu batal keislamannya tersebut. Yang keenam adalah man istahza'a bi syai'in min dini Rasul. Jadi orang yang mengolok-olok ya sesuatu yang dari agama Rasul. Jadi ketika ada seorang muslim, dia suka mengolok-olok, dia suka ya mencandai, ya dia suka mengguraukan ya apa-apa yang dibawa Rasul, begitu juga yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran atau merupakan ajaran Islam ini, dia jadikan bahan senda gurau, dia jadikan bahan bercandaan misalnya supaya orang tertawa, ya maka ini pun dapat membatalkan, dapat menggugurkan keislaman atau kalimat syahadatnya, dan dia bisa jadi sudah keluar dari Islam. Alhamdulillah, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan bagi kita untuk mengolok-olok agama Allah. Yang ketujuh adalah as-sihru, sihir dengan aneka ragam bentuknya, ya karena ini dilarang juga. Ya, begitu juga yang kedelapan, muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin, membantu dan menolong orang-orang musyrik ya untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Jadi jikalau ada beberapa orang di antara kaum muslimin, dia dengan senang hati, dia rela hati, ya atau mungkin karena dibayar misalnya, atau dia dijanjikan nanti akan diangkat menjadi pejabat misalnya, atau mengisi suatu jabatan ya akan diangkat oleh orang kafir ini, ya lalu kemudian dia mau disuruh-suruh oleh orang kafir, mau dia itu diperintah sama orang kafir untuk melawan kaum muslimin ya sebagai corongnya, ya apakah menjadi buzzer misalnya, atau menjadi pembuli kaum muslimin, apakah ajaran Islamnya atau mungkin ulamanya, maka orang-orang yang membantu orang-orang musyrik, orang-orang yang menolong orang musyrik ini pun telah batal, atau telah gugur keislamannya atau kalimat la ilallah yang diucapkannya, baik dia sadari ataupun tidak. Yang kesembilan adalah man ya'taqada anna ba'dun nas saul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriktikad bahwa sebagian orang boleh memiliki kelapangan, keluasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia tidak mau terikat dengan syariatnya Nabi, sebagaimana kaum sufi. Ya, di antara mereka ada yang tidak mengerjakan sholat, ada yang tidak membayar zakat, ada yang tidak menunaikan ibadah haji dan yang lain-lainnya. Maka andai kata ada orang i'tikad bahwa mereka boleh tidak melaksanakan ajaran Islam atau syariat Nabi Muhammad dengan alasan kisah Nabi Khidir terhadap Nabi Musa, sebagaimana nanti suatu saat akan dijelaskan, maka ini pun telah batal, telah keluar dari Islam dia. Aliyadzubillah. Dan yang terakhir adalah yang ke-10, al-i'rad an dinillah, orang yang berpaling dari agama Allah. Dia tidak peduli dengan agama Allah. Dia masa bodoh sehingga dia tidak pernah mau mempelajarinya. Dia tidak berusaha ingin tahu apa yang ada di dalam ajaran agamanya. Dia tidak mau mengamalkannya. Dia tidak mau ikut berdakwah, menyebarluaskan ajaran Islam. Bahkan dia itu suka menghujat orang-orang yang memposting, men-share ajaran-ajaran Islam. Ya, dia tidak suka teman-temannya, saudara-saudara atau kerabatnya itu memposting tulisan-tulisan tentang ajaran Islam. Ya, dia suka celak, dia suka ini segala macam. Nah, ini adalah orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Ya, bahkan bukan hanya itu, dia tidak suka kepada orang-orang yang berada di jalan agama Allah ini, sehingga dia suka membulinya dan suka mengecamnya. Aliyadzubillah. Nah, itulah beberapa hal yang dapat membatalkan, yang dapat menggugurkan keislaman seseorang atau ucapan kalimat la ilaha seseorang, sebagaimana hadas itu dapat membatalkan wudu. Maka 10 perkara yang dibacakan barusan sebahagiannya, dan ini perlu penjelasan yang lebih luas nanti suatu saat, ini juga dapat menggugurkan, membatalkan keislaman atau kalimat syahadat seseorang dari dirinya. Maka sebab itu kita sebagai seorang muslim jangan hanya pandai mengucapkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita juga harus tahu hal-hal penting dari kalimat yang kita ucapkan tersebut. Apa itu? Yaitu kita harus tahu apakah sajakah hal-hal yang membatalkan kalimat syahadat yang kita ucapkan itu.
Ya, karena boleh jadi banyak di antara kaum muslimin karena ketidakpahamannya, karena keawamannya, ya mereka itu tidak sadar sudah keluar dari Islam, sudah gugur keislamannya. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga keislaman kita, Allah menjaga keimanan kita, Allah menjaga kalimat la ilaha illallah yang pernah kita ucapkan, dan mudah-mudahan sampai mati kita akan tetap di atas kalimat la ilaha illallah, di mana kita berharap dengan ucapan kalimat la ilaha illallah nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga dan kita dijauhkan dari neraka, ya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan secara singkat ini juga dapat memberikan faedah kepada seluruh daripada kaum muslimin, khususnya saya dan juga keluarga saya, agar senantiasa dapat menjaga, memelihara kalimat la ilaha illallah agar tetap ada dan tidak batal atau tidak gugur, sebagaimana selama ini ya kita menjaga wudu kita ketika sedang sholat, dan juga amalan-amalan jangan sampai gugur atau hilang pahala atau ganjarannya. Itu yang bisa disampaikan, dan ditutup di akhir dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم